Bu Guru jelaskan, silakan anak-anak siapkan terlebih dahulu alat tulis yang anak-anak perlukan. Nah, ingat dicatat dan disimak penjelasan yang Bu Guru sampaikan berikut ini. Ya, kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Nah, di subtema 1 itu ada tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Teks laporan juga terdapat ide pokok. Nah, coba anak-anak perhatikan paragraf tersebut. Nah, kita bisa mengambil ide pokoknya apa? Ya, singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, singkong itu termasuk apa? Iya, tumbuhan. Nah, kita akan lanjut belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari atau disebut dengan alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya, itu ada perkembangan secara generatif. Ya, bunga itu terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama itu ada kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Yang kedua ada anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Yang ketiga ada zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang keempat ada hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Dan yang kelima ada antropogami, yaitu penyerbukan sengaja dilakukan manusia, terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek lainnya. Selanjutnya, fungsi dari tiap-tiap bagian bunga. Ya, fungsi dari mahkota bunga yaitu untuk menarik serangga. Dan tangkai bunga untuk menopang bunga dengan bagian tumbuhan lainnya. Dasar bunga sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga melindungi kelopak bunga yang masih kuncup. Sedangkan benang sari itu sebagai alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Putik sebagai alat kelamin betina yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji atau bakal buah. Selanjutnya, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri antara lain, yaitu penyerbukan dari serbuk sari, kepala putik yang berasal dari bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan silang, artinya serbuk sari yang berasal dari tumbuhan lain yang sejenis.
Yang ketiga, penyerbukan tetangga, artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Dan yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk yang berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Selanjutnya, kita belajar tentang kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Ya, negara-negara ASEAN. Nah, ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok oleh 5 negara, yaitu diwakili Indonesia itu ada Adam Malik. Yang kedua, Malaysia diwakili oleh Tuan Abdul Razak. Yang ketiga ada Singapura, yaitu diwakili oleh Raja Ratnam. Yang keempat itu Thailand diwakili oleh Tan Nhat Koman. Dan yang kelima ada Filipina, yaitu Narsikom Ramos. Nah, ini 5 negara yang mendirikan ASEAN yang disebut dengan deklarasi Bangkok. Nah, dari 5 negara ini persamaan geografis negara Asia Tenggara yaitu antara lain karena persamaan geografis, yang kedua persamaan nasib, yang ketiga persamaan kepentingan di berbagai bidang, dan persamaan dasar kebudayaan. Nah, itu persamaan geografis negara-negara Asia Tenggara. Ya, itu sedikit penjelasan dari Bu Guru ya. Nah, untuk tugas berikutnya, Bu Guru akan kirim di WA Group. Nah, walaupun kalian masih belajar daring, tapi Bu Guru tetap mengingatkan anak-anak harus tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Akhir kata, Bu Guru ucapkan terima kasih dan Bu Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.